wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 9. Saya Atika Zafira. Saya Astri Handayani. Dan saya Zaskia Maharani. Jadi, kali ini kita bakal membahas mengenai peran guru, Kepemimpinan kepala sekolah, dan peran sivitas akademika serta tenaga kependidikan lainnya dari salah satu film India yang berjudul Hitchkini. Oke, jadi kita sekarang bakal mulai dari peranan guru dulu ya. Nah, jadi film Hitchkini itu dia menyoroti peran guru melalui sosok Naina Maturnika, yaitu seorang perempuan yang mengidap Tourette syndrome. Nah, walaupun Naina ini memiliki keterbatasan dan juga menghadapi perlakuan yang diskriminatif, Naina ini berhasil membuktikan bahwa guru itu bukan cuma sebagai pengajar yang mentransfer ilmu dari guru pada murid, tapi juga sebagai pembimbing kehidupan murid-muridnya. Nah, di awal film ini ada juga kutipan yang menyebutkan bahwa seorang guru biasa hanya mengajarmu. Seorang guru yang baik akan membuatmu mengerti, tapi guru yang hebat akan menunjukkan cara menerapkan ilmunya yang dipelajari. Nah, kutipan ini tuh sangat menggambarkan sosok Naina sebagai guru yang berhasil mengubah cara pandang muridnya terhadap dunia nih, Kak. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang aspek-aspek dari peran guru nih di film ini. Yang pertama adalah guru sebagai pendidik yang inklusif. Nah, Naina ini kan dia menerima kelas 9F yang merupakan anak-anak dari golongan yang tergolong menengah ke bawah ya, Kak? Iya, ekonomi rendah. Nah, jadi Naina ini menerima kelas 9F yang sering dikucilkan dan juga dianggap bermasalah sama sekolah nih, baik itu oleh guru-guru lain ataupun teman-teman yang lainnya gitu. Nah, ia menunjukkan bahwa semua anak itu layak mendapatkan kesempatan untuk belajar yang sama tanpa memandang latar belakangnya, Kak. Nah, Naina ini tuh, Kak, berhasil memberikan pemahaman kepada murid-muridnya bahwa keadaan mereka saat ini tuh bukan suatu hal yang disalahkan, bukan merupakan penghalang mereka untuk belajar gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah guru sebagai motivator. Nah, Naina ini kan orangnya pantang menyerah ya, Kak. Kayak bisa kita lihat dari awal dia ini udah 5 tahun nyari lowongan guru tapi nggak dapet ya, Kak. Tapi tetap terus mengajukan lowongan gitu ke berbagai sekolah, walaupun ditolak berkali-kali, tapi dia nggak pernah menyerah buat mendapatkan hal yang diinginkan gitu. Nah, jadi Naina ini mengajarkan bahwa kalau misalnya kita udah bermimpi, kita harus berjuang ya, Kak. benar buat banget, mencapainya, mencapai apa yang kita pengen. Iya, Selagi benar itu banget. hal positif kan? Iya, benar. Nah, kemudian peran guru yang terakhir itu adalah sebagai pengembang gaya belajar yang menarik nih, Kak. Nah, jadi Naina ini mencoba membuat suasana belajar yang lebih fun gitu, Kak. Jadi dia mengajak anak-anak muridnya buat menerapkan langsung nih apa yang mereka pelajari. Jadi proses pembelajaran ini bukan cuma satu arah, Kak, tapi dua arah. Jadi muridnya juga bisa mengerti secara langsung nih kira-kira pengaplikasian dari apa sih yang mereka pelajari gitu, Kak. Nah, ini juga sangat penting banget buat membangun lingkungan yang membuat siswa tuh jadi lebih mudah menangkap apa yang diajarkan oleh guru, Kak, gitu. Karena lingkungan toksik itu sangat nggak baik banget kan, Kak, buat anak-anak menerima materi pelajaran dari guru-guru. Bener nggak sih, Iya, Kak? bener banget. Oke, selanjutnya di sini saya bakal ngejelasin nih mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Nah, semasa Naina matur pas kecil ini, dia tuh pingin banget jadi guru karena Naina melihat sosok laki-laki yang bernama Pak Kan, yaitu kepala sekolah di sekolahnya yang dulu. Karena tadi kan yang kita tahu Naina ini punya sindrom Tourette. Nah, di sekolah-sekolah sebelumnya si Naina ini selalu dikeluarin karena guru-guru dan kepala sekolahnya merasa Naina ini selalu mengganggu pembelajaran yang ada di sana. Sampai akhirnya ada satu sekolah yang menerima si Naina ini. Kepala sekolahnya ini baik hati banget mau menerima si Naina. Sampai pada akhirnya itulah si Naina berkeinginan menjadi seorang guru. Sampai pada akhirnya dia menjadi seorang guru di sekolah tersebut. Nah, sekolahnya di mana, Kak? di Saint Notker. Tetapi ketika Naina sudah menjadi guru, kepala sekolahnya tentu sudah ganti, sudah bukan Pak Khan lagi, tetapi ada kepala sekolah yang baru. Nah, kepala sekolah yang baru ini sikapnya tuh terlalu netral dan terkesan
lebih mementingkan reputasi sekolah. Nah, maka dari itu Naina merasa bahwa kepala sekolah yang baru ini kurang peduli atau kurang memperhatikan anak-anak yang berada di kelas 9F tadi itu. Nah, ketika Naina menjadi seorang guru, kepala sekolah yang bertugas pada saat itu memiliki sikap netral dan tidak bisa tegas nih guys terhadap keputusan. Nah, sebenarnya sikap seperti ini tuh banyak banget kita bisa lihat di lingkungan pendidikan. Kepala sekolah itu harusnya tidak bersikap netral, karena ketika bersikap netral artinya mereka berpikir bahwa menjaga reputasi sekolah itu kan lebih baik dibanding segalanya. Namun dalam banyak kasus, sikap netral ini menunjukkan ketidakpedulian dan membungkam perubahan positif. Padahal nyatanya kepala sekolah itu seharusnya menjadi pemimpin yang bisa memberikan moral yang baik. Kepala sekolah itu bukan hanya seseorang yang mengatur jalannya operasional sekolah, tetapi sosok yang memperlihatkan keadilan, keberagaman, dan juga empati nih kakak-kakak. Bener banget sih. Oke, jadi setelah tadi ngebahas mengenai peran guru dan juga kepemimpinan kepala sekolah, sekarang di sini saya akan membahas mengenai peran sivitas akademika dan juga tenaga kependidikan lainnya. Jadi, dalam lingkungan pendidikan, sivitas akademika itu nggak cuma guru dan juga kepala sekolah nih Kak, tapi ada juga tenaga kependidikan lain seperti staf akademik dan juga seperti petugas sekolah. Nah, dan juga ada seluruh pihak-pihak ini yang terlibat dalam proses pembelajaran siswa di sekolah. Nah, dari film Hitchcock ini tuh menggambarkan bahwa peran-peran ini tuh benar-benar berpengaruh baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap perkembangan para siswanya nih Kak. Nah, misalnya seperti Mr. Wadia, yang mana dia ini merupakan guru senior yang menangani kelas unggulan yaitu kelas 9A di St. Notkers. Nah, dia ini dikenal sebagai guru yang tegas, disiplin, dan benar-benar mentingin reputasi sekolah banget nih Kak. Jadi dia tuh tapi di balik sikapnya yang disiplin, tegas, dia ini juga termasuk cukup diskriminatif kepada anak-anak kelas 9F. Mr. Wadia itu diskriminatifnya kayak gimana Kak? Nah, Mr. Wadia ini tuh diskriminatif kepada kelas 9F yang merupakan kelas yang diisi oleh siswa-siswa dari lingkungan sosial ekonomi rendah gitu Kak. Nah, misalnya nih pas di adegan di dalam film ya Kak, sikap diskriminatifnya itu kayak Mr. Wadia ini tuh percaya bahwa kelas 9F itu siswa-siswanya gak layak berada di sekolah tersebut karena sikap dan juga latar belakang mereka tuh Kak. Nah, terus juga Pak Mr. Wadia ini tuh menolak anggapan bahwa anak-anak kelas 9F itu bisa berkembang dan bisa berprestasi. Terus juga Mr. Wadia ini merasa bahwa keberadaan anak kelas 9F itu cuma bikin mencoreng nama baik St. Notkers. Nah, yang mana sikap Mr. Wadia ini tuh mencerminkan bagaimana beberapa pihak dalam sivitas akademika itu tuh masih terjebak pada sistem yang elitis dan juga eksklusif. Nah, tapi di sisi lain, kehadiran tokoh seperti Mr. Wadia ini tuh memberikan tekanan yang akhirnya memotivasi anak-anak kelas 9F untuk membuktiin bahwa mereka itu mampu untuk melawan stereotip yang berkembang di St. Notkers. Gitu ya Kak? Betul. Berarti dari kepala sekolah yang pernah mengajar di sana sekaligus sivitas akademika yang pernah bekerja di sana, yang paling baik itu Mr. Khan yang pernah menjadi kepala sekolah Naina saat masih kecil itu ya Kak? Bener banget Kak. Nah, tapi masih ada nih Kak satu lagi sivitas akademika dan juga tenaga kependidikan yang karakternya itu juga baik nih, yaitu Pak Syamlal, yang mana dia itu merupakan petugas sekolah yang jadi dukungan emosional nih buat para siswa, terutama siswa di kelas 9F. Nah, jadi Pak Syamlal ini adalah seorang petugas kebersihan sekaligus teknisi di St. Notkers yang kerap berinteraksi dengan siswa secara santai Kak. Nah, meskipun dia ini bukan merupakan seorang tenaga pengajar, tapi Mr. Syamlal ini punya hubungan yang baik nih, terutama dengan anak-anak kelas 9F. Nah, sikapnya kepada kelas 9F ini berbeda banget nih dari guru-guru yang memperlakukan kelas 9F dengan diskriminatif. Nah, misalnya Pak Syamlal ini selalu mendengarkan keluh kesah anak kelas 9F tanpa menghakimi mereka. Terus juga Mr. Syamlal ini memperlakukan mereka dengan baik gitu. Dia nggak memandang rendah anak-anak kelas 9F. Terus juga selain interaksi dengan kelas 9F, Pak Syamlal ini juga selalu membantu Mrs. Naina saat dia mengalami kesulitan. Misalnya saat Miss Naina ini menyiapkan alat-alat bantu untuk proses pembelajaran. Nah, jadi sikap Mr. Syamlal dalam film ini itu menunjukin bahwa dukungan terhadap siswa-siswa itu nggak hanya selalu dalam bentuk akademik, tapi juga dengan kehadiran sosok yang peduli dan juga tidak menghakimi. Itu tuh sangat penting untuk membangun rasa percaya diri para siswa, terutama di film ini para siswa kelas 9F. Jadi
ini juga menunjukkan bahwa tenaga kependidikan yang gak berada di ruang kelas sekalipun ini tuh punya peran yang sangat besar dalam proses pendidikan. Nah, jadi semua orang di lingkungan sekolah, baik guru, staf, maupun petugas sekolah itu punya kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan suasana pendidikan yang adil, inklusif, dan juga mendukung perkembangan semua siswa. Nah, itu dia tadi penjelasan dari film Hitchcock. Nah, pasti teman-teman udah pada bisa ngambil nih pesan yang bisa dipetik dari film Hitchcock ini. Bener banget. Yang paling utama itu kita harus bisa menerima keberagaman dan juga kita nggak boleh nih ngelihat seseorang dari sebelah matanya aja. Iya, benar banget sih Kak. Kan emang pendidikan inklusif itu sangat penting ya, biar semua orang itu bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar yang sama nih, tanpa memandang latar belakangnya. Oke, bener banget nih Kak, kesimpulan dari Kak Sri dan Kak Atika. Nah, tapi ngomong-ngomong, kayaknya kita udah nggak berasa ya Kak di penghujung video. Oh iya benar juga kalau udah jam Iya. segini juga ya Kak. Iya, bener Iya, banget nih. betul. Kalau gitu, kami bertiga pamit undur diri. Saya Atika Zafira, Saya Sri Handayani. Dan saya Zaskia Maharani. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.